Salam semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri atas berkat Tuhan yang saya rasakan. Terutama untuk hari Senin kemarin, pada malamnya kami akan merekam masing-masing dari anggota paduan suara untuk merekam satu lagu yang sudah beberapa bulan ini dilatih oleh pelatih kami. Lalu di grup saya lihat informasi bahwa mulai jam 7 malam akan dimulai rekaman dan rekamannya itu perorangan. Masalahnya adalah saya sudah 2 kali absen latihan. Jadi tidak bisa hadir dan saya kurang memahami lagu yang akan direkam itu. Pertama kali saya tidak latihan karena mengantar adik ipar yang baru pulang dari luar kota, menjemput di bandara. Jadi saya tidak bisa masuk latihan. Karena waktu kedatangan adik saya itu sama dengan waktu kami latihan, jadi saya izin. Yang kedua, saya tidak masuk latihan karena memang sedang sakit influenza yang kemarin cukup mengganggu. Jadi saya berusaha mencari bagaimana caranya saya bisa memiliki partitur dari lagu yang akan direkam itu. Saya pun mulai bertanya kepada kakak-kakak di satu section suara alto. Saya tanya, "Kak, punya nggak file partitur lagu ini?" "Oh, Nes kan ada di grup," kata kakak itu. "Iya Kak, masalahnya karena handphone saya ini memorinya kecil, jadi saya terbiasa menghapus chat-chat yang ada di grup-grup yang ada di handphone saya. Termasuk sudah terhapus file yang lagu yang akan dinyanyikan itu." "Oh, sebentar ya Nes, saya cari dulu," kata kakak itu. Tapi karena lama kakak ini merespon lagunya, saya pun berpikir, ada nggak ya kira-kira di Google sambil saya berdoa di dalam hati. Puji Tuhan ternyata saya dapatkan partitur lagu itu di Google karena memang lagunya lagu umum. Saya dapatkan filenya, saya pun print di rumah. Dan saya infokan kepada kakak itu, "Kak, terima kasih saya sudah dapatkan dari Google." Supaya kakak itu tidak mencari lagi. Sudah selesai, saya pun berlatih untuk sekitar 2 jam ke depan. Karena nanti jam 7 malam baru akan rekaman. Saya berlatih. Puji Tuhan, Tuhan bantu saya untuk memahami tiap not itu. Sudah selesai, suami saya pulang dari kantor dan kami sama-sama berangkat ke tempat rekaman. Saat di tempat rekaman, mulailah giliran saya untuk direkam suaranya. Saya pun grogi-grogi, saking groginya waktu saya pegang baju saya, ternyata saya dapati di depannya itu ada mereknya. Kan biasanya kalau baju itu mereknya ada di belakang. Jadi saya semakin grogi, ya ampun saking saya groginya ternyata dari rumah saya sudah pakai baju terbalik. Tapi puji Tuhan, saya tidak ada kesalahan dalam rekaman itu, jadi cukup 2 kali rekaman dan selesai. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, Tuhan membantu saya untuk berlatih lagu itu, karena saya tahu saya sudah 2 kali absen dari pengajaran pelatih. Saya berharap agar lagu yang sudah kami rekam ini dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 25 Mei dengan judul Dalam Mengakui Allah sebagai Pemberi Segala Karunia. Ayat intinya tertulis di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Penjelasannya, di bawah pengaturan bangsa Yahudi, pada hari kelahiran anak-anak suatu persembahan diberikan kepada Allah, menurut ketetapannya sendiri. Sekarang kita melihat para orang tua berusaha sedapat mungkin untuk memberikan hadiah kepada anak-anak mereka pada waktu hari ulang tahun anak-anak itu. Mereka menjadikan ini suatu kesempatan untuk menghormati anak itu, seolah-olah kehormatan itu harus diberikan kepada manusia. Untuk kehidupan, kesehatan, makanan, dan pakaian, tidak kurang dari pengharapan akan hidup yang kekal, kita berutang kepada pemberi segala kemurahan. Maka wajiblah kita mengakui Allah karena segala karunia-Nya dan memberikan persembahan syukur kita kepada penolong kita yang terbesar itu. Persembahan hari ulang tahun ini diakui dalam surga.
Jika para orang tua Kristiani telah membiasakan anak-anak mereka untuk memberikan persembahan kepada Allah sebagai pengakuan akan hadiah besar keselamatan yang diberikannya kepada manusia, betapa akan berbeda tabiat anak yang masih muda itu. Pikiran mereka telah dijauhkan dari dirinya sendiri kepada juru selamatnya yang suci itu. Mereka telah diajar untuk merasakan bahwa Ia mengasihi mereka dan bahwa Ia adalah sumber segala berkat, bahwa Ia adalah pengharapan mereka akan kebahagiaan dan hidup yang kekal. Jika pendidikan semacam ini telah diberikan kepada anak-anak kita, maka kita akan melihat berkurangnya sifat mementingkan diri, lebih sedikit iri hati dan kecemburuan. Kita akan memiliki lebih banyak pemuda yang gagah perkasa dan pemudi yang lembut. Kita akan melihat orang-orang muda muncul dengan kekuatan moral dan prinsip-prinsip yang suci, dengan pikiran yang seimbang dan tabiat yang elok, karena teladan itu akan selalu di depan mereka. Mereka akan dikesankan dengan pentingnya meniru keunggulan Tuhan, teladan itu. Allah mau supaya orang-orang muda dan orang-orang yang sudah dewasa memandang kepadanya, percaya pada Yesus Kristus yang telah diutusnya, dan mengizinkan Dia tinggal di dalam hati. Kemudian, suatu hidup yang baru akan mempercepat semua kemampuan makhluk itu. Penghibur ilahi akan beserta dengan mereka untuk menguatkan mereka dalam kelemahannya dan menuntun mereka dalam kebingungannya. Akan dijelaskannya kepada mereka jalan kehidupan. Aplikasinya bagi kita hari ini jika kita mendapati hari ini adalah hari ulang tahun kita, atau kapanpun hari ulang tahun kita, diingatkan kembali agar kita memberikan persembahan syukur hanya kepada Tuhan saja. Karena pusat dari sukacita dan kebahagiaan kita adalah Yesus, pemberi segala berkat. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan di jam doa kita, jika kita berulang tahun hari ini, mari kita mengucapkan rasa syukur yang melimpah kepada Tuhan untuk penyertaannya di tahun-tahun yang lalu dan rencana masa depan Tuhan yang sementara dibentangkan di depan kita. Karena kita harus terus percaya bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang begitu luar biasa. Karena Amsal 23 ayat 18 menuliskan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya juga rindu untuk mendoakan Anda, dan jika ada hal yang ingin didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan di kolom yang sama, Anda pun dapat menuliskan hal yang Anda syukuri atas kebaikan Tuhan. Baik, terima kasih banyak. Esok hari kita akan melanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa esok hari, tetap jagalah kesehatan kita, dan kiranya Tuhan beserta dengan kita sepanjang aktivitas hari ini. Amin.